Hai guys, harga Bitcoin itu mulai naik lagi. Apakah kita bisa melihat adanya pump di akhir bulan Juli ini sampai di paruh pertama bulan Agustus? Kita akan lihat mengenai chart fraktal, analisa fraktal ini, dan breaking news di mana protokol DeFi Curve ini terkena eksploitasi di beberapa stable pools-nya. Kita akan lihat berita ini. BNB Smart Chain juga terkena oleh serangan yang sama dan ada juga analisa optimism yang beberapa hari ini performa harganya itu cukup baik. Apa yang menjadi penyebab kenaikan dari harga optimism sendiri? Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk kebiasaan Bitcoin, di mana biasanya harga Bitcoin itu akan melakukan pump di akhir bulan Juli, dan mungkin bisa terjadi sampai paruh pertama bulan Agustus. Oke, hari ini adalah tanggal 31 Juli, dan harga sekarang itu 29.400. Harga perlahan mulai naik, dia menolak untuk turun. Nanti akan saya tunjukkan di chart time frame yang lebih rendahnya, tetapi kita akan lihat analisa fraktal ini kebiasaan harga Bitcoin untuk melakukan pump di akhir bulan Juli. Dan sampai kapan ini bisa terjadinya, kita akan lihat yang di tahun 2022 ya teman-teman. Oke, di tahun 2022 ini ada di tanggal 27 Juli, itu harga Bitcoin itu mengalami pump yang cukup lumayan ke atas, kemudian dia selesai sampai di tanggal 14 Agustus, dari situ ada penurunan. Kemudian, di tahun 2021 ketika Bitcoin itu melakukan dump daripada harga 60 ribuan sampai ke 30 ribuan. Setelah masa-masa korektif, masa-masa dump ini sudah selesai, harga Bitcoin itu bisa mulai pump dari tanggal 21 Juli, dan ini merupakan pump yang cukup kuat. Ini bertahan sampai ke sekitar bulan November, memuncak di 69.000. Dari situ muncullah bear market ini. Jadi situasi yang di 2021 itu cukup optimis, sedangkan yang di 2022 itu tidak terlalu gimana banget ya, tetapi ada lumayan pump sedikit dari 21.000 itu sampai ke 25.000. Dan kita akan melihat untuk yang di tahun 2020, menurut saya itu lebih mirip ke tahun 2020, di mana harga Bitcoin itu bisa naik dari 9.700 sampai ke 12.000, dan ini berlangsung dari akhir bulan Juli sampai ke pertengahan Agustus, 16 Agustus. Sama halnya juga di sini, di tahun 2019, tanggal 30 Juli sampai bisa naik sampai ke 5 Agustus, habis itu dari situ turun. Jadi menurut saya, kalau kita lihat, kita kumpulkan datanya, itu ada peluang yang besar untuk Bitcoin bisa melakukan pump di akhir bulan ini, yaitu hari ini adalah hari terakhir di bulan ini, dan bisa ada pump sampai ke pertengahan bulan Agustus. Secara gampangnya, kita bisa katakan seperti itu, dan kalau kita misalnya mau menyamakan ini dengan tahun 2020, karena mirip sekali dengan situasi tahun 2020, maka pertengahan Agustus mungkin di situ potensi Bitcoin memuncak secara lokal sebentar saja, dan akan bisa terjadi dump yang cukup keras di bulan September. Mungkin tidak membuat lower low, tapi ini bisa membuat harga altcoin itu turun. Dan biasanya juga bulan September merupakan bulan yang bearish. Kita lihat di sini di tahun 2019 ini harga di September ini harga itu mulai melemah, dan itu diakhiri di akhir bulan September ini ada candle merah yang besar ke bawah. Di 2020 juga terjadi hal yang sama, di awal September terjadi dump seperti ini, harga altcoin juga turun lumayan drastis dari situ. Di 2021 juga kita lihat di 7 September di sini itu dia mengalami penurunan sampai ke 19 September, baru dari situ bisa naik lagi. Jadi September adalah bulan yang biasanya itu bearish, maka untuk ekspektasi saya untuk bulan Agustus ini bisa setidaknya sampai paruh pertama itu bisa bullish, tetapi memasuki menjelang awal bulan September itu bisa menjadi bearish. Itu ekspektasi saya sementara, kecuali ada perubahan yang cukup signifikan terjadi di harga Bitcoin ini. Dan Bitcoin juga sekaligus hari ini itu menutup close minggu yang baru, di mana close-nya ini di bawah 29.500, dalam posisi yang terjadi bearish crossover di MACD-nya ini ya teman-teman. RSI masih bagus, tetapi ini di market cipher di ininya ada red dot, dan kita harus cepat-cepat ke atas 29.500 agar bisa bullish lagi.
Dari time frame monthly-nya itu tidak masalah, ini kita malah dalam posisi yang bullish ya teman-teman, tetapi secara time frame weekly-nya saja terjadi bearish crossover tersebut. Monthly ada bullish crossover yang sangat jarang sekali terjadi dan ini menandakan adanya konfirmasi kalau kita bisa pump ke atas di bull run kali ini. Di time frame yang lebih kecil untuk daily-nya, indikator daily rata-rata bearish, pola yang sekarang sedang terbentuk adalah ascending triangle yang merupakan pola yang bullish. Ketika harga Bitcoin itu berusaha untuk turun tadi pagi ya, tadi pagi ada penurunan seperti ini, tapi langsung dibeli, ada buying pressure yang kuat terjadi. Nah ini ketika curve, protokol DeFi curve itu dihack sepertinya, jadi ini menimbulkan sell off di koin-koin, termasuk Bitcoin juga, tetapi bisa langsung pulih dari situ, dan hari ini bisa dengan baik sempat ke 29.500 tapi rejected dari sana, masih dalam posisi ascending triangle seperti ini. Kalau bisa tembus 29.500 akan sangat bullish lagi karena kembali di batas atas ini masih bertahan di atas EMA ribbon, jadi EMA ribbon ini bisa menjadi support, tetapi kita sudah mulai berada di bawah MA50, harus cepat-cepat pump ke atas agar bisa close di atas MA50 menunjukkan kalau tren kita itu masih uptrend ya teman-teman. Ethereum sendiri meskipun terkena karena pool yang terkena hack itu ada Ethereum-nya, tetapi damnya itu tidak terlalu besar, masih sideways di sini-sini saja, tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Bitcoin dominance sendiri ini juga mengalami perlambatan. Untuk Bitcoin dominance terhadap altcoin non-ETH mengalami penurunan, dan altcoin bisa pump dengan kuat kalau misalnya dia bisa menembus titik ini, di bawah titik ini, maka akan bisa ada pergerakan yang cepat. Protokol DeFi Curve Finance poolnya itu terkena eksploitasi dan ada 47 juta dolar yang terkena hack. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kelemahan di re-entrancy logs-nya, terjadi malfungsi di sana yang menyebabkan itu bisa dieksploitasi. Ada beberapa pool yang kena, yaitu rata-rata ini adalah koin turunan daripada ETH poolnya, pair dengan ETH. Ada juga koin CRV per ETH ini yang juga kena. Selain itu, pool-pool yang lain, koin-koin yang lain itu tidak kena, jadi untung saja tidak terlalu besar ke berbagai koin, kenanya ke ETH dan CRV saja. Kita lihat kalau harga token liquidity protocol ini bisa langsung turun dengan drastis seperti ini. BNB Smart Chain juga melihat adanya eksploitasi yang sama, copycat, karena adanya kelemahan di programming language Viper. Eksploitasi yang dilakukan tersebut itu mengambil uang sejumlah 73.000, jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang di CRV, tapi tentu saja ini menunjukkan kalau suatu protokol DeFi yang mungkin sudah bertahan cukup lama, salah satunya adalah Curve ini, masih bisa ada eksploitasi yang terjadi, ada bug di programnya tersebut. Itu menunjukkan kalau adanya resiko teknologi ketika kita menaruh kripto kita itu di protokol DeFi yang ada. Resiko teknologi tersebut itu bisa membuat token yang kita simpan di sana itu tiba-tiba lenyap, diambil oleh hacker, dan menunjukkan kalau masih ada banyak hal yang harus kita perbaiki sebelum kita menuju ke titik adopsi massal. DeFi ini harus bisa beroperasi dengan sepenuhnya bebas dari bug agar tidak merugikan customer. Kalau seperti ini kasusnya, kita belum siap sepenuhnya untuk masalah adopsi massal ini. Ini sekaligus bisa menjadi semacam seleksi alam mana protokol DeFi yang bisa bertahan, tahan dari serangan hacker, dari bug yang ada, dan mereka-mereka yang bisa bertahan itulah yang bisa menjadi DeFi yang dipakai oleh orang banyak. Harga koin Curve DAO sendiri ini dalam posisi yang turun, minus 15,5%, paling banyak penurunannya dibandingkan dengan top 100 koin yang ada. Tapi kalau kita melihat yang top kenaikan 24 jam terakhir ini adalah Optimism ya teman-teman. Kenapa Optimism ini bisa dalam posisi naik seperti ini ya teman-teman? Ini karena adanya WorldCoin yang menggunakan OP Stack untuk meluncurkan layer 2 mereka. Optimism mencapai jumlah tertinggi transaksi hariannya ketika WorldCoin ini sudah launching. Bahkan Optimism ini melewati jumlah
transaksi hariannya Arbitrum pertama kali sejak Januari 2023. Kenaikan aktivitas transaksi ini pertama kali terekam di tanggal 24 Juli ketika WorldCoin itu live di mainnet Optimism. Transaksi harian mencapai 940 sampai 1 juta transaksi perharinya. Arbitrum 60%-nya saja, yaitu 658.000 transaksi di tanggal 27 Juli tersebut. Sejak Arbitrum melakukan airdrop-nya, transaksi yang ada di Arbitrum ini itu sebenarnya semakin menurun, tetapi aktivitas di Optimism ini itu sekarang meningkat. Jadi uang itu sedang masuk ke Optimism, ada juga protokol DeFi yang ada di Optimism, DEX-nya yang utama yaitu Velodrome itu juga memiliki performa yang cukup bagus selama beberapa hari minggu terakhir ini. Optimism juga di tanggal 6 Juni ini melakukan upgrade Bedrock yang membuat biaya transaksi di jaringan tersebut itu menjadi sangat murah. Saya sendiri menggunakannya secara berkala untuk mengerjakan airdrop dan merasakan sangat murah sekali. Jadi saya sangat suka kalau misalnya ada tugas yang dilakukan di Optimism berbeda dengan yang ada di Arbitrum. Di Arbitrum itu relatif mahal, 0,3-0,4 dolar untuk melakukan transaksi. Jadi sangat enak sekali transaksi di Optimism. Optimism bertujuan untuk menjadi super chain, di mana ada berbagai blockchain yang dibangun di atas OP Stack ini. Bullish secara jangka panjang untuk Optimism, Arbitrum juga saya bullish secara jangka panjang, tapi memang uang sekarang sedang flow ke Optimism. Tapi perlu kita ketahui juga ini ada token unlock yang terjadi di Optimism kalau tidak salah sekitar 1-2% yang bertambah. Sekarang kita akan melihat analisa harga Optimism. Harga sekarang berada di daerah 23,6 dan ingin mencapai ke daerah 38,2. Fibonacci retracement itu ditarik dari swing high-nya di all time high-nya di 3,2 dan di swing low-nya di sini di 0,8 cukup rendah. 38,2-nya itu berada di 1,8 dolar. Jadi di situ ada potensi untuk terjadi macam koreksi ringan terlebih dahulu sebelum kalau misalnya diizinkan maka bisa naik lagi. Jadi posisi RSI sendiri ini tidak ada bearish divergence dalam posisi yang naik. MACD juga naik, ini money flow juga dalam posisi yang hijau, ada green dot juga di sini. Di time frame weekly-nya juga RSI ini dalam posisi ingin ke atas 50, MACD bisa melakukan bullish crossover. Ini adalah hal yang perlu kita lihat. Dalam posisi yang baik menurut saya, dia berhasil bertahan di atas garis support yang ada di sini. Apakah bisa melakukan all-time high dalam waktu dekat ini, kita tidak tahu, tetapi asalkan Bitcoin dominance itu sudah mulai turun, ada katalis untuk altcoin bisa naik, misalnya dari berita atau apapun itu, maka optimisme itu berpeluang untuk ke all-time high-nya yang baru lagi. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.